Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 5 November 2022 dalam pekan biasa ke-31 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami tak henti mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Engkaulah Allah yang memelihara kami dengan kasih dan cinta yang tanpa batas. Tidak ada Allah lain. Engkau selalu mengundang kami untuk bercakap-cakap setiap hari lewat sabda ilahi-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami pesan sabda-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi, bab 4 ayat 10-19. Saudara-saudara, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kalian semakin menaruh perhatian lagi kepadaku. Memang perhatianmu selalu ada, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Hal ini kukatakan bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diriku dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tiada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik jugalah perbuatanmu, yaitu bahwa kalian telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kalian sendiri pun tahu, hai orang Filipi, waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang piutang dengan daku selain kalian. Di Tesalonika, aku telah 1-2 kali menerima kiriman bantuan dari kalian. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin menambah keuntunganmu. Kini aku telah menerima daripadamu semua yang perlu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan.
yang sangat sukakan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya dharma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah."
Demikianlah sabda Tuhan. Bersahabat dengan Mamon, tapi mendahulukan Allah. Bisakah? Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Salam damai sejahtera saudara-saudari yang terkasih. Pada bacaan Injil yang kita dengar hari ini, ada 4 kali Tuhan Yesus menyebutkan kata mamon. Arti kata mamon tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata mamon ini hanya ada pada kitab suci orang Kristen. Dan mamon merupakan istilah dari bahasa Aram yang artinya uang, atau harta milik, atau kekayaan. Selama manusia hidup di dunia, tentu membutuhkan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, tanpa harta dalam arti uang, manusia akan cukup sulit untuk bertahan hidup. Kata mamon itu sendiri memiliki konotasi yang negatif, yaitu sebagai hal yang tidak jujur. Banyak orang yang mengumpulkan kekayaannya dengan cara yang tidak jujur, dan banyak juga dengan cara yang jahat. Namun, orang yang memperolehnya dengan cara yang jujur sekalipun bisa jatuh dalam keegoisan juga keserakahan. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang yang sangat kaya dan menderita sakit. Dalam keadaan koma, ia belum siap untuk mati, sebab ia memiliki seorang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan dirinya. Maka ia menghadap malaikat Tuhan untuk minta diberikan kesempatan hidup dan sembuh. Sang malaikat mengajukan syarat bahwa permohonan itu akan dikabulkan jika saja ada lebih dari 3 orang yang mengeluarkan air mata dengan tulus baginya. Orang kaya tersebut sangat senang, sebab dia merasa syarat itu tidak berat. Dia yakin ada banyak, bahkan mungkin ratusan orang yang akan menangisi keadaannya, sebab dia memiliki banyak karyawan dalam perusahaannya. Tetapi malaikat berkata bahwa air mata mereka tidak masuk hitungan, sebab mereka menangisi dia tidak dengan tulus hati. Karena ketika dia sehat, dia amat kejam terhadap bawahannya. Ia telah memperlakukan mereka dengan tidak adil. Lalu orang kaya itu melihat kepada saudara-saudaranya dan yakin saudaranya menangisinya karena mereka bersaudara. Namun ini pun tidak masuk hitungan. Sebab sebagai seorang saudara, dulu dia memperlakukan saudara yang lain dengan jahat. Ia sangat perhitungan dan kasar kepada saudara-saudaranya. Sehingga tidak satu pun dari saudaranya yang tulus merasa sedih untuk dia. Kali ini si kaya menjadi amat takut dan sedih. Ternyata dia hanya memiliki 2 orang yang tulus hati menangisinya, yaitu istri dan anaknya. Meski ketika dia sehat, dia sering menyakiti hati istrinya dan juga anaknya. Dia pun sadar dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya dulu, baik terhadap keluarganya, saudara-saudaranya, maupun karyawan-karyawannya. Berita tentang kondisinya itu tersebar melalui media sosial dan sampai pada sebuah panti asuhan yang dulu pernah mendapatkan bantuan dana darinya. Meskipun saat itu dia menyumbangkan dana dengan tujuan untuk memperoleh pujian dan nama besar. Namun, pengurus panti asuhan mengajak anak-anak asuhannya untuk berdoa bagi si orang kaya itu. Mereka sedih dengan kondisi orang kaya tersebut, dan mereka merasa orang kaya tersebut sangat baik yang telah menolong mereka. Dengan tulus hati, mereka berdoa supaya dia mendapatkan belas kasih Allah. Maka tak dinyana si orang kaya ini mendapatkan air mata ketulusan dari orang-orang yang tidak diperhitungkannya. Melalui perumpamaan seorang bendahara yang tidak jujur, Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk mengikat persahabatan dengan mamon atau harta dunia, dengan mempergunakannya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dan menjadi saluran berkat bagi sesama.
Kelak mereka menjadi penolong supaya si pemberi diterima di dalam kemah abadi seperti kisah si orang kaya tadi. Walaupun ia telah salah memanfaatkan mamon atau harta dunia dengan tidak jujur, tidak peduli dengan kesusahan, juga penderitaan orang lain. Dan bahkan ia sendiri hampir kehilangan harta sorgawi dengan mati secara sia-sia. Namun selama masih ada kesempatan untuk menyesal dan bertobat, tentu Tuhan memiliki cara untuk menolong orang yang mau berubah, yaitu dengan cara menggerakkan hati orang lain mengabarkan kondisinya lewat media sosial, sehingga orang kaya itu pun mendapat pertolongan dari anak-anak dan pimpinan panti asuhan. Tuhan Yesus menasihati para murid untuk setia dalam perkara-perkara kecil, yaitu perkara-perkara dunia. Jika mereka setia pada perkara dunia, tentu akan setia juga pada perkara-perkara besar, yaitu perkara sorgawi. Tuhan juga memperingatkan bahwa para murid dan pengikut Tuhan tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon sekaligus. Sebab Tuhan tahu manusia tidak mungkin bisa setia pada keduanya. Pasti hatinya hanya condong kepada salah satunya dan akan membenci yang lain. Tuhan tahu Mamon memiliki sifat yang sangat kuat pengaruhnya. Selalu punya kesempatan untuk menggoda dan menjatuhkan manusia dalam keserakahan. Bahkan bisa mengikat dan menyesatkan jiwa manusia. Hal ini bisa terlihat pada sikap orang-orang Farisi yang mencemoohnya. Tetapi Tuhan menghendaki pengikutnya hanya mengabdi kepadanya saja, agar memperoleh kemah abadi dan kehidupan kekal bersamanya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita menyadari bahwa harta dunia atau mamon yang kita miliki merupakan berkat yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Tentu Tuhan mengizinkan kita para pengikutnya untuk mempergunakannya. Tetapi kita harus bijaksana dalam memanfaatkannya dengan cara mengendalikannya sebagai hamba bagi manusia, dan bukan sebaliknya, manusia menjadi hamba atau diperbudak oleh harta. Maukah kita menggunakan uang, harta, atau mamon tidak hanya untuk kepentingan diri kita semata, melainkan juga untuk menolong dan membantu sesama kita yang membutuhkan? Maukah kita dijadikan saluran berkat bagi sesama agar kita menjadi bagian dari pembangunan kerajaan Allah? Secara aplikatif, mari kita mulai dengan hal yang sederhana. Misalnya dengan cara tidak merampas hak orang miskin dalam memperoleh makanan. Hendaknya kita tidak serakah atau membuang-buang makanan. Atau masihkah kita ragu-ragu dan takut tabungan kita akan habis serta tidak memiliki harta yang kita butuhkan untuk hidup kita? Percayalah, seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Bijaksana, kuasai dan rajailah hati kami untuk setia dan hanya mengabdi kepadamu saja. Berilah kami ketulusan dan kerendahan hati untuk menolong dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Penuhilah segala keperluan kami, dan pakailah kami sebagai saluran berkat kasih-Mu kepada sesama kami. Dan kiranya semua ini boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.